wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para asatid, Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini marilah kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam hari ini spesial nih Wali. Ada apa? Dosen Ustaz Nafis, pakar ekonomi syariah. Sekarang sedang doktor Pak ya, ngambil doktor. Jadi spesial ini Wali malam ini. Baik, para asatid, kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Kifayatul Akhyar. Kalau di kitab saya halaman 166. Kalau yang di situ halaman berapa, Dad? 134. Tentang memandikan mayit ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin ya rabbal alamin. Alinnya ke berapa? Beda. Ini 160. Coba lihat. Oh ya, terpotong Pak. Bapak nanti agak terpotong tuh. Terpotong nanti dia di hadis Pak ya. Nanti terpotong di hadis yang fotokopi Pak. Ini kan? Wa yughassal ya. Iya, 166. Berarti yang di fotokopi itu belum ada itu Pak awalnya. Wa yughassalu al-mayyit witran, dan dimandikan siapa al-mayyit witran dengan bilangan ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, dan adalah pada awal basuhan daripada mayit tadi, maksudnya basuhan daripada mayit itu sidrun, adalah sidrun, daun bidara. Jadi memandikan mayit itu dengan awalnya daun bidara. Nah, kan itu Pak. Wa fi akhirih syai'un yasirun minal kafur, dan pada akhir memandikan mayit itu adalah apa? Syai'un yasir, sesuatu yang sedikit, minal kafur, daripada kafur. Kafur barus Pak ya. Kafur. Jadi awalnya daun bidara, wa yakunu fi akhirih syai'un yasirun minal kafur, dan adalah pada akhir memandikan mayit apa? Syai'un yasir, sesuatu yang sedikit daripada kafur. Nah, ini matan daripada matan Abi Syuja. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Al-Hasni. Beliau mengatakan qad marra dzikru aqallil ghusli. Benar-benar telah berlalu apa? Dzikru, penyebutan aqallil ghusli, minimal daripada mandi. Aqallil ghusli, apa? Aqallil ghusli, minimal daripada mandi. Nah, ini sudah berlalu kata beliau. Sudah lewat penyebutan minimal daripada mandi. Itu di pembahasan kita yang muqaddimah janaiz itu, minimal mandi adalah meratakan air, kan itu Pak, ke seluruh tubuh. Jadi seandainya bahasa kasarnya itu kita celupkan mayat tadi dalam kolam, kan itu, angkat balik, sudah mandi, kan itu. Cuma kan ada kesempurnaan mandi, nah gitu. Wa amma akmaluhu fa umurun katsirah, dan adapun yang paling sempurna daripada memandikan mayit, maka ia adalah beberapa
perkara yang banyak. Maksudnya beberapa perkara yang banyak di dalam masalah tersebut. Minha, sebahagian daripada umur kathirah itu, ma dzakarahu syekh, apa yang disebutkan ianya oleh syekh. Apa dia? Fayaghassalu ba'da tawdhi'atihi ra'suhu. Dibasuh setelah proses pewuduan terhadap mayit. Apa yang dibasuh? Kepalanya. Jadi setelah mayit tadi diwudukan, kepalanya itu dikeramasi. Itu Pak, dikeramasi dengan daun bidara. Jadi siap diwudukan dulu semua, baru dikeramasi. Gitu. Setelah kepalanya, thumma lihyatuhu, kemudian janggutnya. Dengan apa? Bisidrin, dengan daun bidara. Jadi macam kita mandi kan itu Pak. Kalau kita mandi itu kan biasanya kan keramas dulu kan itu kan. Sabun dulu Pak, keramas dulu kan itu. Wa khitmi wa nahwiha. Jadi dengan daun bidara atau daun khitmi. Jadi ada sejenis daun yang dia dapat digunakan untuk untuk memandikan atau untuk mengkeramas rambut tadi. Wa nahwiha, atau yang sejenis dengan kedua jenis daun ini. Maka sampai ada yang mengatakan beberapa daun yang dapat diposisikan seperti daun bidara katanya. Yang punya sifat seperti daun bidara. Yang kalau kita blender, kemudian kita masukkan air, dia berbuih. Itu kan. Jadi itu yang seperti itu bisa berada pada posisi daun bidara tadi, gitu Pak. Kemudian wa yughassalu syaqqul aiman. Setelah dia kan diwudukan mayat tadi Pak, kan diwudukan gitu kan. Kenapa dia tidak wudu? Kenapa dia diwudukan? Karena dia tak bisa wudu sendiri kan itu kan. Wudukan dulu. Sudah itu keramaskan kepalanya, janggutnya, baru yughassal asyaqqul aiman, dicuci sisi yang sebelah kanan. Itu dia. Wa yughsalu syaqqul aiman, dicuci sisinya yang sebelah kanan. Thumma al-aysar, kemudian sebelah kiri. Thalathan, 3 kali. 3 kali. Cuma ini kalau dari sisi penyebutan ini masih global Pak ya. Dia kan sebenarnya kalau kita lihat dalam kenyataannya itu setelah keramas gitu kan. Kadang-kadang dalam praktek itu kan seluruh tubuh tuh dikasih daun bidara dulu, dikasih air sabun atau air perasan daun bidara kan itu seluruh tubuhnya. Baru nanti dibersihkan dalam artian memandikan tersebut. Gitu. Tapi intinya kata pensyarah wa yughsalu asyiqqul aiman. Nanti setelah proses keramas itu selesai, dicuci, dibilas sisinya yang sebelah kanan. Kemudian kiri 3 kali. Gitu dia. Jadi kanan baru kiri. Gitu. Kanan baru kiri. Bukan kanannya 3 kali, kemudian kiri 3 kali gitu kan. Jadi kanan sekali, kiri sekali, ulang lagi kanan sekali, kiri sekali. Itu bisa juga. Gitu. Lima rawal Bukhari an ummi Atiyah, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, dari sahabiyah yang bernama Ummu Atiyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa nahnu narsilu ibnatahu. Rasul itu pernah masuk waktu kami, kata Ummu Atiyah, sedang memandikan putri beliau. Jadi ketika putri beliau Zainab radhiyallahu anha itu meninggal, Pak ya, ternyata yang memandikan itu Ummu Atiyah. Nah, ini menunjukkan kalau anak perempuan walaupun ayahnya itu syekh besar, tetap tak boleh memandikan anak tadi. Nah, itu Pak. Walaupun syekh besar kan itu. Jadi perempuan itu yang memandikan perempuan. Nah, laki-laki yang memandikan laki-laki. Ayah, istrinya minta mandi, Kecuali ya, yang meninggal istrinya. Nah, boleh suaminya memandikan. Suaminya meninggal? Boleh istrinya memandikan. Anak perempuannya boleh? Nggak Kalau boleh, Anak perempuan? boleh. Boleh. Anak perempuan boleh memandikan ibunya yang perempuan. Ayahnya? Enggak. Oh, Tuh. salah. Kenapa? Karena di situ kan nanti ada batasan gitu. Kemungkinan tah tersingkap aurat gitu kan. Nah, gitu. Jadi ketika Zainab meninggal itu yang memandikan Ummu Atiyah. Nah, gitu. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igsilnaha thalathan." Nah, itu ya, basuhlah oleh kalian akan Zainab thalathan. Nah, itu dia 3 kali. Basuh 3 kali, au khamsan, atau 5 kali. Au aktsara min dzalik, atau lebih banyak dari itu. Berarti kesunahan memandikan itu maksudnya menyiramkan air itu 3 kali sunahnya. Atau 5 ganjil. Atau banyak dari itu kalau perlu gitu kan. Tetap ganjil. In ra'aitunna dzalik, jika kalian pandang perlu hal itu. Pandang perlu lebih dari 5 kali. Bima'in, dengan air, wa sidrin, dengan campuran dengan air bidara kan. Wa ja'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah oleh kalian pada akhir siraman itu kafura, akan kafur. Maksudnya apa tuh? Air bercampur kapur. Tapi bukan air kapur tulis wali. Putih nanti mayat tuh kan itu. Itu ya. Ini katanya kapur nih katanya kan, kapur dinding gitu. Putih mayat kan itu. Maksudnya tuh kafur yang istilah kita itu barus kan itu kan. Kapur barus yang punya bau wangi kan itu. Au syai'an min kafur, atau sedikit daripada kapur. Nah, maksudnya apa? Sedikit daripada kafur itu yang tidak merubah sifat suci dan mensucikannya air. Nah, itu dia. Makanya dalam pendapat Imam Ramli kan disebutkan yang 3 basuhan itu kan itu, ketiga-tiganya tetap disunahkan dicampur dengan kapur. Nah, gitu. Cuma yang pertama, kedua, ketiga itu kadar kepekatannya berbeda. Yang ketiga lebih pekat dari yang kedua, yang kedua lebih pekat dari yang pertama. Nah, gitu. Tapi tetap dicampurkan. Ini menunjukkan pencampuran itu tidak merubah sifat tahurnya air. Nah, gitu. Suci mensucikannya air. Tapi kalau kapurnya separuh, air separuh, kan berubah nih Pak, air gitu kan. Wabda'na bima yaminiha, dan mulakan oleh kalian dengan bahagian kanan. Nah, kanan dulu Pak. Wa mawadhi'il wudhu'i minha, dan tempat-tempat wudhu daripadanya. Jadi ini bagaimana ini Pak urutannya gitu kan. Jadi dijelaskan oleh beberapa ulama itu urutannya, yang dikatakan memandikan itu adalah memandikan mayit dengan air yang dianggap suci dan mensucikan. Jadi kalau air sabun tuh itu bukan air suci mensucikan. Kenapa? Dia sudah air yang berubah. Nah, berarti itu membersihkan aja, kan? Sudah disabuni baru dibersihkan, sudah bersih dia. Kenapa? Sudah dibersihkan dulu, karena ketika bercampur air bersih dengan sabun itu sifat mensucikannya air itu hilang, menjadi air bersuci tapi tidak mensucikan. Setelah hilang sabunnya baru dihitung 1, ya kan, 2, baru 3, gitu.
Nah, itu maksudnya yang apa namanya? 35 atau selebihnya tadi. Nah, 3, 5, 7 dan selebihnya gitu kan? Yang kanan kiri tadi. Hah? Yang kanan kiri tadi. Iya. Yang kanan kiri tadi. Kenapa? Karena air yang bercampur sabun itu berubah sifat. Iya. Berarti ketika kita memandikan mayat, bukan air mutlak berarti di luar. Ya, air sabun. Kan biasanya air sabun. Nah, Jadi air sabun dulu. kan biasanya Ada niat ya. belum. Belum. Jadi kan ada juga yang praktekkan. Disiramnya dulu Iya. air mutlak nih. Diniatkannya udah diudukkan tadi kan? Baru Diniatkannya. air mutlak dulu. Nah, mutlak dulu kan? Nah, ayo ratakan dulu semua gitu. Baru menyebut air Oh, ya. sabun. Sebenarnya itu bisa aja, cuma kan yang urutan apa namanya indahnya itu kan sabun dulu, gitu kan? Kenapa? Kalau kita mandi wajib kan bersihkan diri dulu, Pak. Mandi wajib tuh Iya. Sabun dulu apa masuk. wilayah apa namanya daerah penting tuh bersihkan dulu, kan itu. Nah, gitu. Baru setelah bersih semua sudah. Kenapa kita pakai sabun dulu? Gitu supaya air tuh mudah dia lengket itu, Pak. Licin. Nah, mudah kena. Bukan mandi apa dulu? Celupkan badan semua baru mandi sekali. Ya kita kan pakai sabun dulu biasanya kan. Nah, keramas dulu, Beda kan? Nah, itu ya. bersih-bersihkan dulu. Nah, gitu. Mandi mayat sabun dulu karena jatuh itu Iya, banyak kuku-kuku nah, semua gitu kan. Walaupun intinya itu cukup hanya dengan meratakan air. Betul. Nah, itu kan inti. Praktik di masyarakat kan, Pak. Nah, Karena air bersih dulu. terjun terus itu kan. iya. Ada yang satu gayung dulu. Iya. Bismillah kan. Pakai selalu. Itu baru ayo lanjutkan katanya kan, dilanjutkan keluar sampai Iya. rata semua baru sabun gitu. Nah, kalau di sini kan sidir, Iya. kepala, lihya kan. Iya. Nah, berarti ratakan dulu sabun semua bersihkan. Baru Baru masuk. dirahasiakan tuh. Oke. Nah, itu dia. Joleh, Pak, ya. Iya. Ya. Ah, jadi air yang bercampur dengan sabun itu akan berubah sifat. Dia tidak tahur. Dia suci tapi tak mensucikan. Makanya kalau kita wudhu, kan kadang-kadang kita tuh wudhu, ada orang nyuci tangan tuh, Pak, pakai rinso. Ah, rinso tuh kan. Udah itu dia tidak memastikan rinso ini hilang. Begitu dia siramkan itu, bebuih itu. Nah, ini airnya tidak lagi mensucikan tapi masih suci. Nah, suci tak mensucikan. Nah, gitu. Jadi salah satu syarat wudu dalam Safinatun Najah disebutkan tidak apa namanya adanya sesuatu pada tubuh orang yang berwudu itu yang menyebabkan sifat air berubah. Nah, itu dia. Misalnya apa tadi? Sabun. Nah, gitu. Kalau yang ini kan sering juga terjadi. Air ini banyak nih kiri kanan, keranda. Karena waktu nyiram dia nih, atau membersihkannya ini gayung ini. Iya keciprak lah ini kena lah itu semua tuh. Kena air. Iya air tidak sampai ciplikan dengan 2 dari pulang tadi. badan jenazah. Enggak apa-apa. Tak? Nggak apa-apa tuh. Karena air percikan itu air yang jatuh itu kan air mustamal. Kecuali kalau dia campur najis, bernajis kan. Iya. Tapi kalau air suci itu air yang menetes itu mustamal. Nah, ketika mustamal itu bercampur dengan air suci, maka tidak merubah kesucian air di ember. Kecuali kalau seandainya air itu berwarna kan itu, air percikan itu berwarna apa kan? Begitu masuk ke ember dia berubah warna. Nah, misalnya air percikan itu warna teh. Iya. Jadi karena saking banyaknya percikan itu berubah warna ember tadi. Nah, itu baru Air. berubah. Nah, ya warna airnya. Nah, itu. Atau berubah bau. Gitu. Jangan pakai air kopi. Tapi kalau cuma percikan-percikan kecil tak merubah. Berarti berarti bukan mustakmal lagi ya? Enggak. Nah, Mustamal. berarti air yang bolak-balik ini sebenarnya untuk wudhu pun boleh ya? Boleh. Kita tuh boleh dalam mazhab Syafi'i itu boleh berwudu dengan langsung ambil. Iya, betul. Tapi waktu kita menyayat niat sebagai gayung. Karena gini pernah terjadi di lapangan juga yang memang tokoh-tokoh agama nih lah yang di saat kita terjun itu tak pindahkan air satu ember ke sana ya kan untuk wudhu maksudnya karena ini semua dihukumnya jadi Iya. takmal gitu. Cuma yang kita jaga itu kalau mayat itu najisnya banyak. Nah, gitu kan. Kemungkinan itu kan
air jadi bernajis yang jatuh tadi. Nah, itu yang kita jaga gitu. Itu dia, Pak. Pakai selang ya? Tenggolam saja. Pakai selang mana? Boleh. Tapi jangan pakai selang dor semir kan? Kasihan ada. Lepas Ya. itu dah. Iya. Di Arab Ada yang apa? Selangnya ya yang airnya apalah kan, landai apa namanya? Airnya lembut. Kan apa yang biasa lah kan. karena belum siap lagi yang dibandingkan udah nunggu situ. Tidak ada tanggungannya. Siap tunggu. Ah, itu dia, Pak. Oke, lanjut. Siap. فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث. Langsung nggak sini. Kemudian kata ini qalat, berkata siapa? Ummu Atiyah. Lalu kami pun menyanggul. Dhaffarna. Lalu kami pun menyanggul. Apa yang disanggul? Sya'raha, rambutnya Zainab. Thalathata athlas, 3 daripada sepertiga. Jadi maksudnya disanggul 3. 1, 2, 3. Qarnaiha berupa 2 tanduk, dan nasibatiha, yaitu apa namanya? Bukan nasiyatiha ya. Yaitu yang ubun-ubun sini, rambut di ubun-ubun. Ditarik, sanggul kiri kanan. 3 ya. 3. Jadi qarnaiha wa nasiyatiha ya. Sanggul bagian. Nasihati apa ya? Ubun-ubun ya. 3 ya. 3, bikin 3 tak. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, wa alqainaha khalfaha. Kami pun menyampakkan rambut itu di belakang Zainab tadi. Nah, sudah disanggul, taruh di belakang. Nah, gitu. Gitu ya. Enggak, taruh aja belakang ini. Nah, sanggul dikepang ya. Nah, dikepang, Pak. Wa yustahabbu tasrihu lihyatihi wa ra'sihi. Disunnahkan menyisir janggutnya mayit dan kepalanya mayit. Nah, maksudnya kepala ini rambutnya. Karena ada pula nanti orang tak berambut kan itu kan. Maksudnya kepala itu rambutnya disisir. In kana alaihi masya'run, nah itu dia, kalau ada pada keduanya apa? Rambut. Kalau tak berambut berarti lain cerita kan itu, Pak. Nah, ini kan cerita yang punya rambut nih kan itu. Bimishtin wasi'il asnan. Dengan sisir yang luas gigi-giginya. Jangan pula sisir kutu kan itu, Pak. Mayat tuh disisir kutu pula. Nah, ini tak bisa ya. Jadi sebagai bentuk adabnya itu sisir dengan sisir yang giginya tuh luas. Nah, jadi mudah disisir. Berarti yang sisir yang lebar ya. Ya lebar, jangan sisir kutu tak. Nah, kacau nanti kan. Wa yakunu birifqin, dan menyisir tadi itu, dan adalah apa, menyisir itu birifqin dengan lembut. Pelan-pelan. Kenapa? Li'alla yantafita, supaya tak rontok, tak tercabut, tak jatuh. Nah itu. Kena kamar dia habis kemo. Wah. Nah itu dia. Nah seandainya disisir, Pak, rontok juga dia. Nah, koba'a kan itu. Fa in intafata syai'un raddahu ba'da ghaslihi ilaih. Kalau ternyata rontok, apa? Sesuatu, maksudnya rambut tuh. Apa yang dilakukan? Raddahu, maka yang memandikan tadi mengembalikan yang rontok tadi ba'da ghaslihi, setelah memandikan mayit, ilaihi, ke tempatnya. Jadi siap mandi, Pak ya, balikkan lagi, Pak, ke tempatnya. Wa wada'ahu ma'ahu fil kafan, dan yang memandikan itu meletakkan itu rambut, meletakkan akan rambut bersama mayit dalam kapan. Jangan pula dikapani sendiri kan itu, Pak. Nah, letakkan aja.
Kenapa? Ikraman. Untuk memuliakan li ajlil ayah, karena ayat. Mana ayatnya? Walaqad karramna bani Adam. Benar-benar kami telah memuliakan bani Adam, anak keturunan Adam. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqana tafdila. Di akhir ayatnya, dan kami telah mengutamakan mereka ala katsirin, di atas kebanyakan, mimman khalaqana, dari apa yang telah kami ciptakan, tafdila, dengan pengutamaan. Jadi benar-benar diutamakan. Tafdila, isim maf'ul mutlak ya, di situ mutlak, menunjukkan penegasan. Berikutnya kadza jazama biha Rafi'i wan Nawawi. Wah, ini sepakat nih. Imam Rafi'i, Imam Nawawi sepakat. Kalau ada yang tercabut, balikkan lagi. Nah, ini Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, Pak ya. Kalau sudah dua nih sepakat, nih sudah kuat gitu. Lain Syekh Ramli beda lagi kan makomnya kan itu. Wa 'anil Qadhi Husain, dan dari Al-Qadhi Husain, annahu la yarudduhu, bahwasanya dia yang memandikan tadi, la yarudduhu, tidak mengembalikan yang jatuh tadi. Ini satu pendapat dari beliau. Wa anhu annahu yarudduhu ilaih, tapi ada juga pendapat lain dari Al-Qadhi Husain, bahwasanya orang yang memandikan itu mengembalikan rambut yang jatuh ke tempatnya. Yang jelas Imam Rafi'i, Imam An-Nawawi menetapkan dengan pendapat yang mengatakan kalau ada yang tercabut, balikkan lagi. Balikkan ke tempat tadi. Gitu, ke mayit tadi gitu. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annahu yajibul ihtirazu an kabbih, bahwasanya ya, al-hal itu bahwasanya keadaan, wajib, annahu itu dhamir asya'an ya kan, bahwasanya ia, keadaan maksudnya, wajib apa, al-ihtirazu, menjauhkan diri, menjaga diri ya, an kubbihi, dari menelungkupkan mayit, dari menelungkupkan mayit, ala wajhi, di atas wajahnya. Jadi jangan pula mayit itu ditelungkupkan, mandikan ya kan itu. Susah kali katanya telungkupkan langsung. Jangan Pak, menjaga diri, menjauhkan. Itu ini adab juga terhadap mayit. Jadi mayat itu dimiringkan ke kiri, miringkan ke kanan, tapi jangan ditelungkupkan. Gitu. Kalau nggak salah nih itu Zain haram katanya. Ya apa? Ini wajib nih, wajib berarti tak boleh. Apalagi diberdirikan itu Pak. Digantung gitu kan. Kemudian fa idza ghassalahu bisidri wa nahwi. Itu dia. Maka apabila orang yang memandikan telah memandikan mayit bisidri, dengan daun bidara, wa nahwi, dan yang seumpamanya, di situ sabun kan gitu kan, daun apa tadi, khitmi kan itu Pak. Mungkin kalau apa, daun rambutan misalnya, kalau bebuih kan itu bisa bebuih tak jeruk. Pokoknya yang punya fungsi untuk bukan bebui, dia menghilangkan anis. Ya. Daki. Pokoknya dia yang bisa membersihkan. Gitu. Ya kan? Jeruk itu tidak tajam dia. Tajam kan? Kalau dimancing itu pada semuanya, lepas kulitnya. Itu. Yang paling aman sabun lah kan itu kan? Sabun yang paling aman. Kalau nggak apa soklin Itu kan dengan rasa sabun ya. kuku-kuku yang Ya. kotoran itu bisa apa jeruk. Pokoknya dia intinya membersihkan dan tidak menganiaya mayit kan ya. Nanti baik pula kan itu kan. Berikutnya, kalau sudah dia membasuh mayit tadi, memandikan mayit dengan bidara dan seumpamanya, azala dzalik, maka yang memandikan itu menghilangkan itu.
dihilangkan itu. Dihilangkan sidr wa nahwih tadi. Thumma ba'da zawalihi, kemudian setelah hilangnya itu sidr wa nahwih tadi, yughassalu bil ma'il qurah, dimandikan dengan air jernih thalathan, 3 kali. Jadi hitungan 3 itu tidak termasuk yang bercampur dengan sabun. Iya. Itu dia Pak. Ya jelas Pak kan di sini kan jelas kalimatnya. Kalimatnya jelas. Jadi setelah dihilangkan itu sidr, maka dimandikan dengan air yang jernih 3 kali. Wa yaj'alu fi kulli ghaslatin kafuran. Nah, ini dia. Dan dia menjadikan pada setiap basuhan itu kafur. Dicampurkan Pak. Jadi yang 3 tuh baik dicampur kafur tadi. Tapi standarnya tak merubah status tahurnya air. Itu Pak. Tahurnya air, mensucikannya air. Wa fi ghaslatihi al-akhirah akid. Dan pada basuhan dari dan pada basuhan dari mandinya yang terakhir, itu lebih kuat. Akad bukan akid, akad lebih kuat. Isim tafdil ya, tafdil akad. Kuatkan gitu ya. Akada bertemu 2 hamzah, maka hamzah kedua jadi mat, kan itu Pak. Akad lebih kuat. Kuatkan. Jadi campuran itu lebih kuat gitu. Kenapa lebih kuat, lebih pekat? Karena itu fungsinya kan untuk, katanya ada gunanya mewangikan kan, supaya nggak cepat busuk katanya. Awet gitu kan. Karena dia wangi kan itu kan. Kalau formalin kan bau kan gitu Pak. Itu. Dikit misalnya. Ya agak lebih kuat. Wal yakun al kafuru qalilan. Nah, dan hendaklah apa? Kafur, hendaklah ada apa? Kafur, hendaklah kafur itu qalilan, sedikit. Kenapa sedikit? Li'alla yataghayyara bihil ma', supaya tidak berubah dengannya apa? Air. Jadi nanti ini bukan lagi air mensucikan, tapi air kapur kan itu. Nah, kacau nanti kan itu. Fayaslabuhu at-tahuriyatu. Maka hilang fayaslabuhu ya. Hunya ke air. Fayaslabuhu at-tahuriyatuhu, maka hilanglah sifat tahuriyatuhu, pensucian air tersebut. Jadi gara-gara dicampur kapur tadi hilang ya. Fayaslabuhu at-tahuriyatuhu, at-tahuriyatu ya. Hilang pensucian air tersebut. Sifat mensucikannya air. Fala yakfi dzalika fil ghusli, lalu tidaklah mencukupi dzalik. Apa dzalik itu? Air yang berubah tadi fil ghusli, dalam memandikan mayit. Kenapa sudah tak mensucikan lagi? Kama la yakfil ma'ul makhlutu bisidr, sebagaimana tak memadai apa? Air yang dicampur dengan sidr tadi. Wa nahwih. Nah, itu dia. Fal yatanabbah lidzalik, hendaklah orang yang memandikan itu memperhatikan bagi hal tersebut. Nah, itu dia. Wa ila hadza, dan kepada ini ya, perkara ini yang disebutkan tadi, yang jangan sampai merubah kesucian air tadi. Al-isyarah, ada isyarat dari Syekh pengarang. Biqauli Syekh, dengan ucapan Syekh, syai'un yasirun min kafur wallahu alam. Sesuatu yang sedikit daripada kafur wallahu alam. Jadi kesimpulannya Pak, ketika Rasul mengatakan cuci dia 3-5, maka itu tidak termasuk yang basuhan sabun Pak. Bukan kapur Pak. Sabun. Nah, pencampuran dengan kafur itu baik sekali. Tapi tidak merubah sifat mensucikan air. Itu dia.
Kemudian mengkapani Pak ya, sedikit. Nah, ini sedikit nih mengkapani ini. Yang agak panjang sholat nanti. Wa yukaffanu fi thalathati athwabin bidin laisa fiha qamisun wala imamah. Dan dikafani. Nah, dikafani. Siapa dikafani? Mayit. Bukan orang yang memandikan mayit, Pak ya. Nah, mayit yang dikafani. Nanti salah pula kan itu, Pak. Pada 3 baju, masih 3 pakaian putih. Pakaian putih, baju putih ya, apa kain putih kan itu. Laisa fiha, yang tidak ada pada itu athwab, pada pakaian apa? Qamisun wala imamatun. Gamis. Gamis. Tidak juga imamah. Sorban yang dibelit. Jadi yang 3 itu tidak termasuk baju dan sorban. Nah, tidak ada di situ hitungan baju dan sorban. Taqaddama aqallul kafan, telah berlalu apa? Seminimal daripada kafan. Sudah berlalu pembahasannya itu di muqaddimah. Wa yustahabbu an yukaffana ar-rajulu fi 3 athwab, disunnahkan apa? Dikafani seseorang dalam 3 kain 3 lapis kain, 3 pakaian. Maksudnya ya. Masalahnya undangan belum sampai kan itu, Pak. Karena pembahasan masalah jenazah jadi banyak. Nah, wah itu kosong Pak. Itu duduk. Kosong. Dengan mertua kan nengok dia. Wa afdaluha al-bayadu, yang paling utama dari kafan itu warna putih. Jadi selain putih boleh. Nah, misalnya orang yang demokrat ya kan, kafannya baju demokrat itu kan, kain demokrat. Warna apa tuh? Warna biru kan enggak? Hijau. Yang PDI merah kan enggak? Itu. Boleh, tapi yang paling bagus warnanya putih. Nah, gitu. Wala yakunu fiha qamisun wala imamatun, dan tidak adalah pada itu kafan qamis wala imamah. Jadi enggak ada di situ hitungan baju gamis dan sorban. Bal izarun, tapi izar sarung. Wa laffafatani walaffafatani, dan 2 helai lapisan. Fal izar, maka adapun sarung, min surratihi ila rukbatihi, dari pusatnya sampai lutut. Jadi yang 3 lapis tuh kata Imam Al-Hisni, itu yang pertama sarung. Kalau kita kan 3 lapis tuh memang betul 3 kan itu, Pak? Sama ya. Nah, sama. Kalau di sini enggak. Yang 3 tuh lapisan pertama tuh sarung. Sarung dari sini kemari. Nah, itu dia. Baru wathani min unuqihi ila ka'bihi, yang lapisan kedua dari unuk, ya kan? Tengkuk nih. Sini Pak ya, unuk ya kan? Sini. Sinilah sini unuk. Tengkuk kan, tengkuk nih. Sampai ke ka'ab, mata kaki. Berarti masih nampak itu, Pak. Telapak kaki sama ubun-ubun. Baru yang ketiga, wa tsalits yasturu jami'a badani. Yang ketiga menutup semua badan. Nah, itu dia. Nah, jadi seperti ini polanya boleh, Pak. Silahkan. Ya mau langsung 3 pun tak masalah gitu kan. Sehelai aja pun boleh gitu kan. Nah, tak masalah juga. Itu kan. Mayat tadi pun bahkan ada yang mengatakan inti kafan itu kan menutupi gitu. Membungkus. Nah, gitu. Kemudian wa ammal mar'atu fa fi 5 athwab. Adapun perempuan itu dalam 5 lapis pakaian. Izarun wa khimarun wa qamisun wa laffafatan.
Nah, sarwang kan itu kan. Kemudian khimar. Khimar nih kerudung kan itu kan. Kamis. gamis, Nah, baju kurung kan itu kan. Walaffa fatan dan 2 lapiah gitu kan. Wa hadhil umur thabitatun bis sunnati wallahu a'lam. Perkara ini sabit dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Wa'lam, ketahuilah olehmu anna kulla syakhsin yukaffanu bima yajuzu lahu lubsuhu fi hayatihi. Itu dia. Setiap orang itu dikafani dengan sesuatu yang boleh bagi orang itu. Boleh apa? Memakainya ketika dia hidup. Berarti wanita itu boleh dikafani dengan kain sutra. Makanya sayang kan? Itu. Sutra mahal gitu kan? Boleh, tapi kalau cerita bolehnya boleh. Jadi apa yang boleh dipakai oleh orang hidup, maka boleh dipakai untuk mengkafani orang mati kan itu, Pak. Fayajuzu takfinul mar'ati fil harir. Boleh mengkafani perempuan itu dengan sutra. Lakin yukrah, tapi dimakruhkan. Kenapa? Karena untuk apa kan itu kan? Apa namanya? Terlalu ini kali kan itu. Nah. Wa yahrumu dzalika fi haqqir rajul. Haram itu maksudnya memakai kafan dengan sutra pada hak seorang laki-laki, pada sisi seorang laki-laki. Laki kita boleh dikafani dengan sutra. Wa yukrahul muza'far wal mu'asfar. Jadi za'far itu kan kalau sekarang sapron. Nah, kalau di Indonesia sapron. Kan ada bunga sapron kan? Jadi za'faron, za'faron. Jadi ada bunga za'faron tumbuhan za'faron itu kan kalau dia dicelupkan, dia kan menghasilkan warna. Lalu kain kapan itu kalau itu one take dengan itu warna za'faron tadi, atau mu'asfar tadi. Itu sejenis tumbuhan juga di mana dia menghasilkan warna kekuning-kuningan. Nah, itu dia. Ini makruh. Nah, gitu. Makruh dikafani dengan kain kafan yang dicelup dengan warna sapron dan warna asfar ya, asfar atau osfor. Apa ya? Intinya diwarnai ya. Ya warna itu kekuning-kuningan. Iya. Nah, kalau warna PDI, warna Demokrat boleh. Nah, itu. Kan dia enggak kuning, Pak. Nah, itu dia. Tsummal jaudatu warridaah. Kemudian dari sisi kualitas baik dan buruknya itu jaudah. Jaudah itu keunggulan ya. Kebagusan. Warridaah, kejelekan. Kualitas kurang bagus gitu kan. Mengkafani mayit dengan kualitas bagus tidaknya kain kapan itu tata'allaq bihalil mayit, berkaitan dengan keadaan mayit ketika hidup. Fa in kana mukthiran fa min jiyadi thiyab. Kalau dia orang kaya, maka dari baju yang paling bagus. Wa in kana mutawassitan fa min wasatiha. Kalau dia orangnya menengah ya, dari yang menengah. Wa in kana muqillan fa min akhshanith thiyab. Kalau orang fakir dari pakaian yang paling kasar. Tapi walaupun seperti itu bukan yang mahal gitu. Tetap makruh yang mahal-mahal. Nah, gitu maksudnya dia tuh yang biasa dipakainya ketika masih hidup, yang menunjukkan dia tuh punya rezeki berlebih sedikit itu, Pak. Tapi bukan berarti yang mahal-mahal. Kenapa? Karena tukrah al-mughalatu fil kafan. Dimakruhkan bermahal-mahal dalam kafan. Nah, itu dia. Wal maghsul aula, dan yang dicuci. Nih, kapan ini yang lebih utama ini bagaimana, Pak? Wal maghsul, yang dicuci lebih utama. Wal maghsulu aula. Yang dicuci itu lebih utama. Kenapa? Li'annal jadida al-yaqu bil hayyi, karena yang baru lebih layak untuk yang hidup.
Nah, itu dia. Lebih bagus berikan ke yang hidup. Nah, gitu. Wa yakunu safiqan, dan kapan itu tebal. Jangan pula kapan itu plastik bahannya, kan enggak? Setebal apapun yang tembus pandang, kan itu kan. Ghaira raqiq, kan? Plastik corona. Aduh. Maksudnya plastik yang tembus pandang, kan itu kan. Nah, ghaira raqiq, tidak tipis. Kenapa? Li'annal maqsuda baqa'uhu duna zinati. Karena maksud kapan tuh awetnya kain tuh, bukan zina, perhiasan, bukan untuk keindahannya, tapi awetnya dia. Semakin tebal semakin awet, kan itu Pak. Nah itu dia. Wallahu a'lam. Ini rambut. Hah? Boleh lah. Boleh, mantap tuh Pak. Iya, tapi kan udah masih. Pokoknya semakin tebal semakin mantap Pak, semakin awet. Nah itu. Nggak, istilah yang nggak boleh berjahit itu gimana? Sebenarnya Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Kan istilah aja Itu tuh. maksudnya ini gitu kan. Ada kan kain kapan tuh bagi orang awam kan wajib nih hukumnya nih digunting gitu kan. Jahit Iya, gitu tapi nih. kalau yang di kampung tuh kalau misalnya kurang mah jahit. Kurang lebar deh jahit. Dia bidangnya kecil. Nah, itu jahit. Karena diambil itu. Itu situasi Tali, untuk tali. kondisi. Karena tali itu bagus kalau tinggi lah. Nah, itu dia. Ada juga yang kayak gitu kan. Jadi nggak masalah tak. Yang dulu itu mungkin nggak jelas Iya. rasanya. Dia untuk tali awalnya jadi. Sedangkan mengkapani mayit kalau dia tak punya apa? Tak punya lagi kain kapan dengan selain Boleh. kain boleh, Pak. Nah, gitu. Intinya terbungkus kan itu. Terbungkus mayit itu. Karpet, ini tikar kan. Nah, itu makanya sayang, Pak kan. Apa tuh kasih gitu kan? Kasih gitu tuh kan. Dapat saya kan dikasih tahu itu berlaku tuh. Ada sebentar, Pak. Lanjut lagi nih, Tat. Lanjut paroid sedikit. Jadi disuruh kawan tuh lah buat kasih dia. Kata kalau orang tua tuh nggak pernah buat sini. Pulang. Nah, baik, Pak ya, kita lanjutkan Iya, nggak pernah dibuat sini. tentang Kalau nggak perlu ya lah kalian yang mandikan pulang kawan tuh. Terus pulang. kemarin kita sudah membahas tentang aul, Pak ya. Aul. Ah, sekarang rod. Rod. Rod itu mengembalikan. Mantap tuh, Pak. Jadi kalau aul kemarin itu kan seharusnya yang menerima kan asal masalah dalam waris itu ada 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 6 ini berapa nih Pak kemarin Pak? Awalnya Pak 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 24, 27. Nah ini aul. Sekarang rod. Rod itu terjadi ketika asal masalahnya tuh kurang. Nah kurang. Mana dia Pak? Kita contohkan. Misalnya, nah kalau dia kurang, maksudnya setelah dibagi oleh kepada ahli waris yang ada, harta masih berlebih. Maka harta itu dikembalikan ke ahli waris tersebut menurut sebagian ulama. Kecuali yang tak bisa mengambilnya 2 orang. Yang pertama suami, yang kedua istri. Istri tak bisa mengambil harta berlebih tadi. Nah, sisa harta. Tapi kalau yang lain, ibu, anak perempuan, cucu perempuan, saudari perempuan kan? Saudari seibu, nenek itu bisa mengambil sisa harta dalam istilah rod. Nah, gitu, istilah rod. Mana contohnya, Pak ya? Kita lihat. Di sini ahli warisnya misalnya ada istri. Nah, istri. Ada ibu. Nah, ini contoh aja ini kan gitu kan. Atau anak perempuan lah 1 orang, anak perempuan. Anak PR. Satu-satu aja lah kan gitu kan. 1 istri,
satu orang anak perempuan. Istri itu kan kalau ada anak dapat 1/8 kan? Ini kita anak perempuan 1/2. Berarti harta dibagi 8 kan itu. Asal masalahnya 8. Berapa saham daripada istri, bagian istri? 8 bagi 8 1. 8 kali 1 8. 8 bagi 2 4. Majemuknya hasilnya majemuk sihamnya itu 5. Kemana lagi yang 3 lagi, Pak? Itu dia. Ini namanya rot. Kasus rot. Kemana yang 5 lagi? Itu. Tiga tadi kan. Yang 3, kemana yang 3 tadi kan itu? 3. Hartanya ada 10 juta lah, yang gampang-gampang aja kan? 10 juta. Jadi 8 juta. Iya 8 lah, biar 10 lah, Pak. 10 aja lah dulu. Coba apa, Tat? Hitung, Tat. Jadi caranya gini, Pak. Kalau awal ini karena dia pasti berlebih harta, istri itu tidak bisa mendapatkan sisa harta. Oh, ini udah soal tingkat kedua nih, Pak. Yang pertama lalu biar enak sedikit. Ini tingkat kedua agak payah nanti apanya, Pak? Kalau langsung kelas 2 kan, kelas 1 dulu. Nah, contohnya ibu. Apalagi? Saudari kandung. Saudari seibu. Ini lah, Pak. Ibu, saudari kandung, saudari seibu. Ini berapa nih, Pak? Ibu nih, Pak. Ibu ada saudari lebih dari 1. 1/6. Satu orang saudari kandung 1/2. Satu orang saudari seibu 1/6. Nah, itu dia. Ini asal masalahnya berapa nih, Pak? 6. 1 kan? Untuk kan sahamnya 1 nih. 6 bagi 6 1. 6 bagi 2 3. Wah, ini salah nih. Enggak cocok ini berarti. Enggak, berlebih. Berlebih. Ya betul 1 ya. Pas 1. Wah, 1. 5. Nah, ini baru yang tingkat 1 tadi. Baru aman sedikit ya kan? Betul rupanya kan itu. Nah, kemana sisa harta yang 1 tadi diberikan? Maka menghitungnya kan biasanya dari atas, Pak. Kalau dia 10 juta misalnya kan. Biasanya kan kita tuh 10 juta bagi 6 kali 1. 10 juta bagi 6 kali 3. 10 juta bagi 6 kali 1. Karena dia kalau dibagi seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Ada berlebih 1 bagian, maka langsung 10 juta bagi 5. Nah, ini, Pak. Kali kan 1. 10 juta bagi 5 kali 3. 10 juta bagi 5 kali 1. Coba, Tat. Bagi 5, 2. Berapa, Tat? 2 juta. 2 juta. 2 juta. 10 juta bagi 5 kali 3. 6 juta. Nah. Ini 2 juta. Kira-kira pas nggak, Pak? Pas. Habis 10 juta. Oh, dia bukan sisanya diserahkan langsung ya. 2 kali kerja, Pak. Ini sekali kerja. Nah, itu dia. Ini tingkat pertama. Kalau kayak gini dia kurang mantap ya. Kalau yang tadi kan tak berlebih. Ada lebih lah untuk Pak Ustaz aja lah kan gitu. Ini pas udah semua kan. Ada lagi lebih ya. Nah, itu kan nanti dia ada uang dengar kan itu kan. Enggak dapat ya. Karena udah dapat jatah seperti itu, makanya Ini, Pak, ini kasus di mana asal masalah itu ternyata kurang. Seharusnya asal masalah 6 menjadi 5.
Nah, itu contoh. Contoh kedua baru yang tadi. Nah, ini yang kelas 2-nya. Kenapa? Karena nanti dalam apa namanya statusnya itu rot. Tapi di situ ada orang yang tak berhak menerima rot. Kalau tak suami istri kan itu Pak. Iya. Kalau tak suami istri. Koba kan itu Pak kan? Oh, kalau ini tadi berhak menerima. Iya, berhak menerima semua. Nah, kalau yang seperti itu, misalnya istri tadi dengan satu anak PR kan, 1/8/1/2 kan itu Pak. Asal masalahnya 8, ya kan? Ini 1, ini 4, hasilnya 5. Ya sama Pak. 10 juta bagi 5, coba Tat. Berapa? 2 juta kan? Ini 8 juta, kan itu? Nah, kan selesai. Salah. Ya betul. Nah, 10 juta salah bukan? Nah, itulah, sedang tingkat 2 aja salah kan itu, Pak. Gini caranya. Istri ini kan tidak berhak menerima aul, rot. Maka caranya bagaimana? 10 juta bagi 8 kali 1. Berapa, Tat? 1.250.000. Sisanya kemana? Untuk anak perempuan. Sisa dari ini. Ini Pak. Berarti berapa tuh Pak? 10.250. 8.750.000 itu untuk anak perempuan. Kenapa? Istri ini tak bisa menerima rot. Karena pasangan dia yang anak Ya, kalau dia tadi 10 juta bagi 8 kali 4 belum segitu dapat. Ya kan tambah sisa kan itu Pak nanti. Nah gitu. Tes dulu tapi. Coba 10 juta bagi 8 kali 4. Kalau di masalah rot ini, kalau ada anak laki-laki, Oh dia asobah jadi Pak. Nggak ada lagi rot ya Pak. Asobah langsung ya. 5 juta kan? 5 juta. 5 juta kan? Berarti berlebih 2.750.000. Ya udah kembalikan ke anak perempuan lagi. sama aja jadi. Sama aja. 2 kali kerja. terhalang ibu tuh anak dia tuh ya. Jadi ini sekali kerja. Gitu. Nanti kan makanya perlu seperti itu kan nanti kan orang bertanya, tapi dia kan 1/2 tadi. Ya. Segitu, Karena dia kasus ini Pak. Kasus. 5 juta bagian yang Ya. sebenarnya kan tuh. Cuma kan itu kasus awal bilang itu Pak. Dibagi lagi kan. Jadi kalau ada yang gampang apa dipersulit kan itu Pak kan? Itu. Bersulit kan jadi masalah deh. Yang contoh yang ketiga. Ini nanti agak apa sedikit. Kalau ini kan gampang karena 1 kasihkan aja sisanya ini Pak. Sekarang dia nggak 1, 2. Baca caro kan itu kan? Apa contohnya Pak ya? Lagi nggak ada cerita lagi. Apa contohnya nih yang paling pas ya? Ada sisa lagi. Istri ya kan, kemudian nenek, contoh nenek, kemudian satu anak perempuan, satu saudara perempuan, saudari perempuan, contoh lu, kita contohkan dulu, satu saudari, Dari kandung. ya terserah Pak, mau kandung mau sebapak kan, nah kandung aja lah kan itu kan, karena bagiannya tetap sama nih Pak, 1/2 kan itu. Ini 1/4. Tak ada anak. Nenek berapa tak? Nenek. Nenek 1/6. Saudari kandung 1/2. Asal masalah iya 12. Kenapa 6 dengan 4? Ini kemarin ada tamatsul, ada apa? Tadakhul, ada tawafuk. Ini tawafuk. Kenapa? 6 dengan 4 sama-sama bisa dibagi 2. 6 dikali separuh angka 2 sama dengan 12. 4 dikali separuh angka 3 sama dengan 12. Ini Pak. 12 bagi 4 3. 12 bagi 6 2. 2 4 pula.
12 bagi 2 6. Berarti Berapa nih Tat? 11 ya. 11 ya? 11. Oke, dah. Gimana caranya, Pak? Nah, cara gampangnya gimana kan gitu kan? Kalau cara susahnya gampang kan itu kan? Sekarang kan cara gampangnya kan tuh. Cara susahnya gampang. Bagi aja kan gitu. Siap tuh baru dibagi kan itu kan? Caranya kita bagi dulu bagian ini. 10 bagi 12 berapa tak? 10 juta. 823. 800 betul tak? Kali 3. 500. Hah? 500. Berapa? 2,5. 2 juta 500. Berapa sisa ya, Tat? 7.500. Ya, sisanya 7 juta 500. Nah, ini Mbak acara, Pak. Sisanya. Tambahkan ini ke in dan ini. 6 tambah 2 8. 8 dibagi 7 juta 500 dikali 2. Iya. Jadi cara yang mudahnya Iya. susah, cara yang susahnya gampang. 8 kali 7 juta 500 ya. Bagi 8 bagi 7 juta 500. 7 juta 500 bagi 8. Terserah lah tak? Mau Bisa aja. Kali 2. Kalian 4 tadi. Hah? Kalian 4 tadi. kali 2. Itu 26. 1.875 ya. Berapa? 1.875. Ya betul ya, Tat? Ya. Berapa? 1.875.000. 1 juta 1.800.000. 75. Nah. Ini, Tat? Berapa, Tat? Bisa kali 7,5. Enggak hitung ini ya, betul. 8 bagi 8 7 juta 500 bagi 8 kali ini. Cocok enggak? Coba kita cocokkan. 2. Kali 6 ya. Iya, kali 6. 5.625. Betul lah. Berapa? 5.625. 5.625. Betul. Betul lah kan? Cocok tuh berarti. 5 juta 600. Inilah dia. Cara gampang. Jadi bagi dulu ini berapa sisanya baru timbulkan asal masalah baru. Dengan menambahkan ini dan ini. Nah, itu dia. Sebenarnya banyak dia contoh ya, Pak. Cuma harus dihitung satu-satu dulu gitu kan. Atau kita cari aja nanti di contoh-contoh di internet kan ada, Pak. Cari sendiri gitu kan. Bingung sendiri dia udah sendiri. Nah. Jadi ini Pak, jadi level 1 tadi semua menerima jatah rot. Level 2 tadi hanya 1 orang yang menerima jatah rot. Level 3 itu ini dia. Lebih dari 1. Nah, gitu. Lebih dari 1. Pecah kepala dah. Jadi itu Pak ya, tentang rot. Nanti kita bahas lagi tentang gharibatain ya, masalah itu. Dia banyak nih masalah Tutup dulu. faraid ini gitu kan. Tutup dulu pastinya. Ada masalah akdariyah kan. Gitu. Baik, demikian saja. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik.